Halo orang random, saya Yuri Roaya dan selamat datang di segmen Yeping. Jadi beberapa hari lalu gua baru aja menyelesaikan quest Wuthering Wave yang terbaru di patch 3.1, yang dimana sampai sekarang rasa sakit ketika telah menyelesaikannya sampai saat ini belum hilang juga. Karakter yang hanya butuh satu patch doang buat gua sebagai player itu bisa terikat dengannya secara emosional, membuat story saat ini sangat absolut cinema dan sangat amat menyedihkan. Tidak menggunakan embel-embel kisah, romance bait atau sebagainya, Goro membuat gebrakan baru di storynya dengan memberikan kita hubungan orang tua dan anak, yang dimana kita sebagai rover ataupun player diberikan kesempatan untuk mengalami dan merasakan rasanya memiliki seorang anak, dan membuat story kali ini benar-benar sangat menyakitkan setelah selesai diselesaikan. Kenapa bisa seperti itu? Kita sebagai pemain terdampak dengan rasa emosional yang sangat-sangat menyakitkan ini. Sebelumnya kita harus kilas balik dulu dengan bagaimana cerita patch ini berjalan. Kita dikenalkan dengan seorang gadis bernama Aimet yang dari 2.8 sampai 3.0 itu diam-diam membantu kita ataupun companion kita, dan terungkap bahwa dia ternyata adalah digital ghost atau arwah digital, yang mana tubuh aslinya hancur karena mencoba overclock ke Exoswarm demi menyelamatkan Laharoy dari serangan Void Storm. Setelah jadi digital ghost, dia hanya mengembara di sekitar Laharoy dan tanpa disadari siapapun dia tetap membantu mereka dengan caranya sendiri. Sepanjang perjalanan di patch ini seperti cerita WoW sebelumnya, yang mana dari banyaknya karakter di WoW, ada beberapa yang punya hubungan dengan rover Preamnesia, dan salah satunya adalah Aimet itu sendiri, yang dimana terlihat dia sangat dekat dengan rover. Perlahan rasa iba kita sebagai player dibangun dengan kondisi Aimet. Dari dirinya yang tidak bisa berinteraksi dengan orang lain karena tubuh aslinya sudah tidak ada, kehilangan teman-temannya, dan bahkan sampai kehilangan orang tuanya. Perasaan iba itu terus tumbuh sampai akhirnya kita masuk ke dalam rumahnya, yang dimana ternyata terungkap itu adalah rumah lama Aimet yang dulu saat masih kecil tinggal dengan rover sebelum rover menghapus ingatannya. Kita diperlihatkan bagaimana rover merawat Aimet kecil, bagaimana dia mendidiknya, menyayanginya seakan Aimet itu adalah anaknya sendiri. Ikatan itu terus diperlihatkan sampai kita sebagai player pun ikut merasa memiliki ikatan itu terhadap Aimet, sehingga mengetahui apa yang telah dilalui Aimet selama ini semakin memunculkan rasa sedih dan sakit di dalam lubuk hati kita sebagai player. Sebegitu berdampaknya rover di kehidupan Aimet sampai rover menjadi seseorang yang sangat berharga bagi dirinya, dan juga rover menjadi seorang panutan oleh Aimet yang ingin menjadi sepertinya, seorang pahlawan, sang penyelamat dunia. Tentunya dengan impian yang besar maka ada tantangan yang besar juga, tapi itu tidak menghalangi gadis itu untuk mundur sekalipun hal tersebut menyakitkan baginya. Tapi tentunya setiap orang punya titik jenuh dan muak. Kesendirian yang lama akibat berubah menjadi digital ghost, ditambah setelah mengetahui masa lalu rover yang cukup kelam, membuat Aimet muak dan marah melihat ayah angkatnya yang seakan-akan dibuang dari kampung halamannya demi menjaga dunia yang bukan miliknya. Beban-beban yang harus ditanggung dari dunia yang ia jaga, dan seakan-akan dunia tersebut tidak menghargai apa yang ia perbuat selama ini. Aimet merasa semua hal itu sangat tidak adil, sehingga dia memutuskan untuk membalas jasa ayah angkatnya dengan menjaga dan melindungi rover. Aimet membenci ketidakadilan yang ditimpa ayah angkatnya, sehingga yang ada di bedaknya hanyalah membahagiakan rover meskipun itu merusak dirinya sendiri. Paling tidak sebelum akhirnya rover menyadarkannya kembali. Satu hal yang Aimet tidak sadari ataupun lupa adalah rover ingin melakukan semua itu. Dia memang ingin menyelamatkan dunia yang ia tempati saat ini. Dia memang ingin membantu orang-orang, dia memang ingin membantu membangun peradaban, dia ingin melihat orang tertawa, tersenyum, bahagia, dia tidak ingin melihat orang menderita.
Dia tidak ingin mendengar teriakan ataupun tangisan dari orang sekitarnya. Hal yang paling diinginkan oleh Rover adalah menghentikan Delemon agar orang-orang di Solaris bisa hidup tenang dan bahagia. Dan dia akan terus melakukan semua itu bersama orang-orang yang memiliki mimpi yang sama sepertinya, apapun yang terjadi, apapun tantangannya, karena ini adalah tanggung jawab yang ingin ia pegang dan ingin ia jalani. 寂しくないの？あ、エイメスやみんながいる。一人じゃないからな。みんなと一緒にいたいんだ。これからも過去を乗り越えて一緒に明日へ。Rasa sakit yang Aimat pedam selama ini akhirnya ia keluarkan semua. Rasa takut, kesedihan, rindu, dia keluarkan dengan tangisan itu, dan kita sebagai player pun bisa merasakan beban yang keluar dari tangisan tersebut. Dan akhirnya rasa lega dan tenang pun tiba setelah terpaan emosional yang menghantam kita melihat Aimat, anak kita para Rover, akhirnya menuju ujungnya. Paling tidak, sebelum kita menyadari kesalahan terbesar Rover selama ia merawat Aimat. Rasa takut yang dialami oleh Aimat adalah dia takut Rover akan meninggalkannya seperti orang tua kandungnya. Rasa sedih yang dialami oleh Aimat disebabkan karena dia mengetahui beban dan perjuangan Rover yang sangat berat dan telah dilaluinya selama berabad-abad. Rasa sedih ini muncul akibat Rover yang terlalu oversharing kepada anaknya, atau dalam ungkapan Aimat, meskipun kelihatannya hanya beberapa kata yang diungkapkan Rover ke Aimat saat ia masih kecil, tapi itu cukup jadi bahan bakar dan motivasi dia selama ini. Dengan merandaskan impiannya menyelamatkan dunia dan mimpinya untuk menjaga dan membahagiakan ayah angkatnya, dia melakukan sesuatu yang menghancurkan hati kita semua. Aimat yang merasa dia memiliki salah satu cara untuk mengalahkan Treonodion Alep 1 yang merupakan sumber kekacauan Void Storm di patch ini, memilih untuk mengorbankan dirinya. Rasa sakit, amarah, penyesalan, hampa, ketidakterimaan dialami oleh kita semua para player yang sudah memiliki ikatan emosional terhadap anak kita Aimat. Seharusnya Rover yang melindunginya, bukan malah sebaliknya. Seharusnya dia hidup bahagia, bukan menanggung beban dunia sendirian. Seharusnya dia menunggu solusi lain sebelum memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dan seharusnya kita masih bisa melihat senyuman polosnya lagi. Jo, padahal ini cuman game loh, tapi feeling ikatannya terlalu terasa ini. Well, nangis gue anjir. Sebenarnya ini normal sih teman-teman, karena ini merupakan insting parenting, dan ini muncul ya karena kita meng-self-insert diri kita ke dalam cerita ini. Ya, self-insert ini nggak selalu berkonotasi negatif, walaupun orang selalu mengkait-kaitkannya dengan orang yang lari dari kenyataan. Ya, tapi biasanya self-insert ya dilakukan karena kita ingin merasakan experience cerita yang lebih ngena ke kita sebagai pemain, penonton, ataupun pembaca. Tapi karena self-insert selalu dikaitkan dengan cerita mimpi basah, jadinya orang selalu mengartikan hal itu negatif. Nah, self-insert di cerita kali ini itu nggak hanya insting parenting saja atau dari sudut pandang seorang bapak ataupun mama, tapi ada juga yang relate dengan Aimat, yang dimana mereka sadar orang tua mereka telah berjuang mati-matian baik demi orang lain ataupun demi dirinya, sehingga dia ingin membalas jasa orang tua mereka meskipun terkadang dia melupakan dirinya sendiri. Apakah kalian mungkin salah satu dari orang yang relate dengan Rover? Atau kalian salah satu orang yang relate dengan Aimat? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja guys. Terima kasih dan bangsat kamu Kuro karena telah menciptakan cerita yang sangat menyedihkan ini.
Dan terakhir untuk keinginanku lah, ya walaupun mungkin nggak bakal didengar juga oleh mereka ya. Gue hanya ingin Emmet kembali di patch selanjutnya dengan keadaan selamat. Gue nggak peduli dengan para penikmat story hardcore atau sepuh PGR yang bilang mending Emmet mati bercerita makin bagus. Gue nggak mau endingnya jadi seperti itu. Gue pengen jiwa Emmet kembali dan kembali tersenyum seperti biasa. Gue pengen melihat dia menangis seperti biasa, tertawa seperti biasa, seperti halnya manusia biasa pada umumnya. Tragedy